Tes Rehan. Tes Rehan. Ayo. Tes Rehan, tes. Tes. Selamat datang untuk Kang Ilham yang sudah bergabung. Selamat datang untuk Pak Panut. Mungkin bisa dimulai saja. Halo, Asri. Dik, mungkin Kak Asri bisa dimulai saja. Ada itunya udah
Lumayan banyak. Ya Pak, sebentar, jaringannya bermasalah. Peduli dan Dik mulai. Suara punya ada nggak? Masuk ada udah. Ada. Dimulai, Pak. Iya, dimulai aja. Sudah ada nih. Biar nggak terlalu sore. Ya, siap, Pak. Baik, kita mulai acara pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara sore hari ini kita akan membahas tentang sebentar. Mohon maaf sebelumnya. Sore hari ini kita akan membahas tentang peduli dan mengingat hak asasi manusia. Untuk izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, saya sebagai host, saya Asrin Rujana sebagai host, dan untuk presenter pada hari ini adalah Sidik Permana, dan untuk moderator pada sore hari ini adalah Pak Sahidin. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sahidin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Astri sebagai host. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada partisipan yang telah bergabung dalam PIKON kali ini. Materi yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan hak asasi manusia ya, atau peduli HAM. Ini tepat sekali karena memang bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, akhir-akhir ini di negara kita itu lagi booming tentang hak asasi manusia gitu ya. Mudah-mudahan dengan pemaparan nanti oleh presenter tentang materi HAM bisa memperluas pengetahuan kita tentang tentang pelaksanaan HAM terutama di negara kita, negara Indonesia. Sebelum mulai ke pemaparan materi, izin saya untuk memperkenalkan dulu presenter. Itu yang pertama. Presenter itu Sidik Permana, duduk di kelas 12 OTKP 2, siswa SMK PGRI 1 Sukabumi. Kemudian lahir 31 Januari 2003. Kemudian tadi untuk host sudah disampaikan Astri Nurjana, duduk di kelas 12 TKP 3, sama siswa SMK 1 Sukabumi, lahir Sukabumi 8 April 2003. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Saudara Sidik Permana untuk menyampaikan paparan materi mengenai HAM. Kepada Saudara Sidik, dipersilahkan. Terima kasih atas Bapak Sahidin sebagai moderator. Kali ini saya akan mengangkat tema yaitu peduli dan mengingat hak asasi manusia. Izin share screen. Nah, langsung saja. Saya
Untuk kali ini saya mengangkat tema peduli dan mengingat hak asasi manusia. Nah, menurut Wikipedia, hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Menurut John Locke adalah seorang filsafat politik asal Wellington, Britania Raya, berkata hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrat melekat karena tak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya mutlak. Jadi hak asasi manusia itu secara mutlak dari lahir yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, langsung ke macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Yang pertama hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang ketiga hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Selanjutnya hak asasi politik atau political right. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum, legal equality right. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang selanjutnya, yaitu hak asasi ekonomi atau property right. Yaitu hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk menikmati kualitas hidup, dan hak untuk memperoleh hidup yang layak. Yang berikutnya hak asasi peradilan atau procedural right. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Berikutnya hak memperoleh kepastian hukum. Selanjutnya hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, dan hak untuk berkreasi. Pembatasan HAM. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Masuk ke jenis pelanggaran, yaitu ada 2 jenis pelanggaran ringan dan jenis pelanggaran berat. Untuk pelanggaran ringan contohnya yaitu pengancaman, pencemaran nama baik, dan melakukan kekerasan. Untuk pelanggaran berat itu dibagi menjadi 2, yaitu genosida dan kemanusiaan. Genosida yaitu perbuatan yang dilakukan secara pembunuhan kelompok atau memusnahkan seluruh bangsa atau ras ataupun kelompok agama. Yang kedua, pelanggaran kemanusiaan. Kejahatan terhadap manusia dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, atau penghilangan orang secara paksa. Nah, untuk contoh kasus yaitu kasus Marsinah. Nah, beliau adalah seorang buruh dan aktivis asal Jawa Timur. Penyebabnya yaitu pada tahun 1950
33, eh, beliau di pabrik beliau tidak setuju atas edaran Gubernur Jawa Timur atas naik gaji 20%. Nah, Marsina itu memimpin unjuk rasa ataupun memimpin mogok kerja, dan dia pun ditangkap secara paksa. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui siapa yang menangkapnya. Sampai saat ini kasusnya masih teka-teki. Pada Presiden Soeharto dan Megawati ingin mengungkap kasus Marsina tapi tidak terungkap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Sidik yang sudah memaparkan materinya tentang HAM. Ya, mudah-mudahan ada pencerahan. Untuk berikutnya, kami persilakan kepada partisipan untuk memberikan pertanyaan. Kalau memang ada yang harus ditanyakan, ya boleh melalui chat atau boleh langsung melalui suara ya, mikrofonnya nanti di-on-kan saja. Silakan, kami batasi aja karena waktu yang terbatas. Kami batasi dengan 3 pertanyaan saja. Silakan kepada yang mau bertanya. Yuk, mangga silakan yang bertanya. Ini tentang hak manusia ini memang sangat relevan dengan kondisi negara kita sekarang ini, kayak dengan banyaknya demo di mana-mana. Ya, itu memang ada unsur-unsur hak asasi manusia yang ada di dalamnya. Monggo yang mau bertanya atau memang tidak ada yang perlu ditanyakan? Sambil nunggu yang nanya, menurut Saudara Sidik ini tentang penerapan hak asasi manusia di negara kita ini gimana nih? Baik Pak, untuk penerapan hak asasi manusia di Indonesia itu masih belum diterapkan karena yang biasanya yang punya jabatan tinggi ataupun pemimpin suatu negara ataupun aparat biasanya secaranya tidak diterapkan hak asasi manusia. Seperti demo waktu Omnibus Law, Pak. Nah, banyak mahasiswa yang disiksa ataupun dengan kekerasan, tapi tidak ada yang mengangkat kasus itu. Tapi kalau ada yang polisi atau aparat yang kekerasan oleh mahasiswa, nah itu masih diangkat pasti sama ke pihak aparatnya, Pak. Jadi masih tidak efektif dalam penerapan hak asasi manusia di Indonesia, Pak. Terima kasih. Oh iya. Ya memang. Tapi mungkin sambil berjalan mungkin Saudara Sidik penanganannya atau mungkin tidak semua penanganan tentang hak asasi manusia yang terutama yang terjadi akhir-akhir ini memang harus diketahui oleh publik gitu ya. Mungkin sambil jalan mungkin pemerintah lagi menangani hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia di akhir-akhir ini.
Oke, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari saudara Ilham. Kami bacakan saja. Apakah orang yang cacat dari lahir seperti, mohon maaf, dalam tanda kutip buta ya atau sejenisnya, apakah itu memiliki hak yang sama ataupun memiliki hak yang berbeda dengan manusia yang lain? Itu pertanyaan dari saudara Ilham. Monggo kepada saudara Sidik. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Ilham Maulana. Menurut saya hak asasi manusia kan diciptakannya sejak lahir ya. Nah, kalau yang dalam tanda kutip buta atau sejenisnya itu memiliki hak yang sama, namun memiliki hak yang sama, namun kebijakannya yang berbeda, seperti hak dalam mengemukakan pendapat nih. Pasti dalam tanda kutip yang buta ataupun sebagaimananya itu pasti kan dibantu, tapi tidak akan pokoknya haknya itu sama seperti manusia yang lain, seperti hak-haknya normal. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Sidik. Mungkin nambahkan sedikit tentang pertanyaan saudara Ilham. Memang untuk haknya tidak berbeda karena hak itu kan timbul sejak lahir gitu ya. Hanya mungkin penerapan hak yang melekat pada dirinya itu disesuaikan dengan kondisi dari orang tersebut. Misalnya hak untuk berbicara, misalnya itu kan dia, maaf, untuk orang yang cacat tersebut memiliki hak berbicara, tapi dengan cara yang lain, mungkin dengan tulisan dan lain sebagainya. Karena dengan berbicara kan dia keterbatasan. Itu mungkin Saudara Ilham, apakah bisa memuaskan jawabannya? Saudara Ilham, gimana jawabannya? Oke, cukup. Mungkin yang lain masih ada? Silakan kalau yang masih ada. Kalau tidak ada, ini ada nggak? Coba yang lain, silakan. Sebelum closing. Oke, karena penanya sampai saat ini tidak ada, jadi untuk pemaparan materi tentang HAM ini dari segi sesi tanya jawab kita cukupkan sekian saja. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada saudara Ilham untuk memberikan statement penutup terkait dengan HAM di negara kita khususnya. Silakan saudara Ilham. Baik. Nah, untuk stage akhir yaitu HAM kan tercipta sejak lahir. Jadi kita itu harus menghormati hak asasi manusia, maupun kita sendiri ataupun orang lain. Jangan sampai hak asasi manusia orang lain itu tidak dihargai. Jadi saling menghargai saja, bahwa kan manusia itu makhluk sosial. Jadi jangan sampai kita itu tidak peduli akan hak asasi manusia tersebut. Terima kasih Pak.
Baiklah, terima kasih Saudara Sidik untuk statement penutupnya. Untuk berikutnya, kami serahkan lagi kepada host untuk acara berikutnya. Saudara Astri, kami persilahkan. Terima kasih untuk Pak Zaidin. Baik, rangkaian acara hari ini sudah selesai. Dan untuk selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Dan untuk karena acara ini sudah selesai, bagi yang mau live silakan, dipersilakan. Terima kasih. Ada presensinya nggak?